Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Halo Sobat Podcast dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, saya Bagas Setiawan akan menemani Sobat Podcast kalian di ruang podcast ini. Tentunya di podcast Agribisnis Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa. Nah, apa sih itu mahasiswa yang sebenarnya? Apa saja kesibukan mahasiswa? Gimana cara membagi waktu seorang mahasiswa? Nah, nanti kita berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita supaya pertanyaan-pertanyaan kita yang sudah ada di benak kita itu bisa terjawab. Langsung aja nih, nggak usah pakai lama, kita sudah mendatangkan seorang narasumber. Beliau ini adalah seorang Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu. Oke, langsung saja kita sapa dia. Halo Bang Ferry. Halo semuanya. Gimana Bang kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Nggak ada kesibukan? Untuk sejauh ini katakan sibuk katakan tidak. Ya menyesuaikan saja seperti itu. Ada kuliah? Ada ya. Oke. Tapi tidak mengganggu kan? Insya Allah tidak. Lanjut nih, kita. Oke. Karena kita mau bahas tentang mahasiswa, nanti kita akan bahas tentang apa sih itu mahasiswa yang sebenarnya. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan dulu tentang siapa sih Bang Ferry ini sebenarnya. Ferryanto ini adalah seorang Ketua Umum dari Himpunan Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Bengkulu periode 2020-2021. Beliau ini adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Bengkulu, program studi agribisnis tentunya. Nah, langsung saja nih, kita berbincang-bincang mengenai apa sih itu seorang mahasiswa. Oke. Supaya Sobat Podcast kalian tahu sih tentang mahasiswa itu yang sebenarnya. Karena kita bukan seorang siswa lagi, tapi mahasiswa. Di sini kami tidak memakai masker ya, tapi bukan berarti tidak mematuhi protokol kesehatan. Di sini kami sudah menyiapkan hand sanitizer, oke? Dan juga ada social distancing juga kan, jaga jarak. Oke. Bang Ferryanto, langsung aja tanya-tanya ya kan? Bang Ferry ini kan adalah seorang ketua umum dari Himaseta. Nah, tentunya juga sebagai mahasiswa nih. Apa aja sih kesibukan Bang Ferry selain menjadi ketua umum? Tentunya sebagai mahasiswa. Apa aja? Kesibukannya sekarang pasti ya namanya mahasiswa. Tak luput disibukkan dari tugas dan tugas kan gitu. Itu pastinya itu. Dan juga dan sekarang ada jabatan juga gitu kan di organisasi di himpunan. Nah, jadi mau tidak mau harus membagi waktunya gitu antara kuliah dan organisasi. Mau tidak mau harus menyusun jadwal sedemikian rupa. Oke. Ya. Mahasiswa nih kan. Dari namanya aja sudah mahasiswa, bukan siswa biasa. Oke. Jadi kan seorang mahasiswa itu kan pasti harus pandai-pandai memanajemen waktu. Pastinya. Nah, Bang Ferryanto nih sebagai ketua umum Himaseta tentunya. Jadi kan sebagai ketua umum itu pasti sudah banyak pengalaman organisasi pasti. Nah, kira-kira selain di Himaseta ada nggak sih organisasi di luar yang abang ikuti? Kalau sekarang ya berhubung sekarang jabatannya menjadi ketua, Ya. jadi untuk organisasi lainnya itu direhatkan dulu. Maksudnya itu gimana jadi rehat? Maksudnya itu kalau sebelum jadi ketua gitu kan, kemarin tuh di bagian eksekutif mahasiswa gitu kan, kemudian di UKM Cendekia, kayak Medika gitu kan, Medika Cendekia, nah itu kemarin tuh. Jadi berhubung saya jadi ketua, fokus saja gitu. Fokus ke ketua umum gitu ya. Berhubung juga ya dilihat sepertinya agak sedikit berat lah gitu loh. Karena juga tahun ini menghadapi 2 angkatan sekaligus. Karena pandemi ini ya. Ya. Jadi banyak yang terhambat dari awal itu. Pasti kan banyak pengalaman dengan di
di organisasi luar, organisasi eksternal maupun internal kampus. Jadi gimana cara Bang Ferry itu memanajemen waktu supaya kuliah juga nggak terganggu walaupun kita ikut organisasi. Mungkin Abang bisa menjelaskan soalnya kami itu tahu pertanyaan-pertanyaan kami bisa terjawab tentang kami kan sibuk nih, kayaknya kayak Bagus misalnya ikut organisasi Bagus sibuk, tapi kuliah ada tugas. Terus gimana caranya antara tugas sama tugas kita di organisasi itu tidak terganggu supaya balance? Mungkin Abang bisa menjelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Ini kalau dari saya gitu ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau untuk memanajemen waktu untuk semuanya itu ya, satu pasti kita bikin jadwal terlebih dahulu, gitu kan, mana yang harus didulukan, gitu kan. Bukan berarti semua kegiatan itu tidak sama-sama penting, tapi penting semua pasti. Penting semua, gitu kan. Jadi ya tinggal kita lagi jadwalnya. Kalau emang bisa diundur 1 sampai 2 jam, Ya. kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya kan gitu. Pokoknya harus disusun sedemikian rupa gitu. Kalau emang tugas ada hari ini tugas gitu, walaupun ngumpulnya masih tetap hari minggu depan, itu emang harus dikerjakan misalnya langsung gitu loh. Karena belum tentu minggu depan itu ada waktu luang. Ada waktu luang lagi untuk mengingat lagi jadwal kita seperti apa gitu. Sama prihatin lah gitu, sama kondisi kita saat ini. Jadi intinya setiap kita melakukan sesuatu itu harus terjadwal, harus tersusun. Jadi kalau besok ada agenda apa, ya harus dilakukan agenda tersebut, jangan di langkah-langkah gitu kan. Mungkin kalau untuk agenda tuh, Abang tuh kan kalau untuk agenda jadwal tuh ada yang misalnya penting, mendesak, tidak penting, gitu kan, dan seterusnya. Mungkin Abang bisa menjelaskan tentang hal itu kepada kami. Oke, Mana yang lebih didahulukan gitu kalau menurut Abang? kalau menurut saya tergantung keperluan lagi tadi, kata kamu mendesak dan bisa masih bisa dikasih waktu tenggang lagi Ya. gitu. Kalau emang udah kondisi sangat-sangat mendesak, ya mau tidak mau gitu Harus dilakukan. harus dilaksanakan gitu. Ya walaupun sebenarnya kayak tugas, nggak mungkin tugas jarang kali kan, kalau emang tugas kuliah ini kan, jarang kali tugas kuliah yang namanya dikasih hari ini dikumpulnya nanti malam, kan nggak mungkin. Jarang kali, bukan nggak mungkin, pasti jarang kali. Jangan ditunda-tunda gitu. Jarang ditunda. Nah, ini tips juga nih untuk teman-teman sekalian, sobat podcast sekalian, tentang cara memanajemen waktu seorang mahasiswa. Jadi ketika kita ada tugas kuliah, ada tugas organisasi, gimana caranya supaya kedua hal tersebut tidak terganggu. Jadi sama-sama penting nih, tugas penting ya kan? Ya, Tugas penting, tugas organisasi juga penting. Jadi gimana caranya kita membagi kedua hal tersebut? Entah yang dari kuliah didahulukan, ya, entah ada yang organisasi didahulukan. Pasti. Seperti itu. Nah, mantap juga nih. Oke. Ya, udah agak tergambar kan apa sih itu mahasiswa sebenarnya. Nah, Himaseta nih, kita langsung merujuk ke Himaseta, Himpunan Sosial Ekonomi Pertanian. Kan Bang Ferry ini adalah seorang ketua umum dari Himaseta itu sendiri ya. Oke. Nah, kira-kira apa sih Himaseta itu sih sebenarnya, supaya kami semua tahu dan paham. Oke ya. Pengetahuan apa tadi? Jadi kalau dari saya, Himaseta itu sebuah wadah gitu. Wadah. Itu ya. Wadah bisa diartikan juga seperti rumah kita. Jadi kalau Himaseta sudah kita anggap rumah, jadi mau tidak mau kita harus buat kondisi rumah kita itu senyaman mungkin untuk kita kita tempati gitu. Jangan menganggap rumah tetangga lebih Bentar. ya. Bentar nih, bentar. Ngomongin rumah nih, kok sebuah organisasi disamakan dengan rumah kan? Rumah yang kayak gimana nih? Rumah reot kah? Rumah mewah kah? Atau rumah yang seperti apa kira-kira? Oke. Nah, jadi gini ya. Kenapa saya samakan seperti rumah? Jadi di dalam ini kita masuk ke konteksnya di dalam susunan rumah seperti itu. Maksudnya tuh di dalam rumah sendiri itu pasti ada kepala keluarganya, Nah, ada bapak, ya. Ada bapak. ada bapak, ada orang tua, ada orang tua.
dan ada anak-anaknya gitu. Jadi kita ini ibaratnya, kalau saya sendiri di Himaseta sudah ya dikatakan seperti kayak bisa dikatakan seperti kepala keluarganya, keluarga. bisa dikatakan seperti abang-abangnya dari adik-adik. Ya intinya seorang pimpinan bapak lah ya, bapak dari anak-anak yang di bawah. Gimana caranya kita menjadi seorang bapak itu menjadi panutan terhadap anak-anak kita nanti, supaya bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Tapi sedikit saya tambahkan, jadi kalau untuk berbicara tentang organisasi gitu ya, jadi Himaseta ini organisasi terkecil sih gitu. Kecil. Ya terkecil yang ada di lingkup Universitas Bengkulu. Nah, karena kan ada yang namanya BEM Akademik, Dan fakultas, fakultas, universitas banyak. jadi langsung karena di bawah naungan himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian ini tidak ada lagi wadah seperti itu. Jadi intinya Himaseta itu rumah atau wadah kita semua. Nah, jadi adik-adik atau sahabat podcast kalian, khususnya mahasiswa agribisnis Universitas Bengkulu nih, yang mau menjadi seorang ketum, jadi seorang pimpinan Hima, boleh tuh nanti tanya-tanya sama Bang Ferry, gimana sih Bang caranya menjadi seorang ketua umum yang baik pastinya, yang bisa dulu dari ya benar-benar yang bisa memanajemen waktu, ya kan, setelah kuliah dan organisasi gitu kan. Nah, oke, kita lanjut nih. Di Himaseta kan sebuah himpunan atau organisasi kan, pasti ada namanya ketua. Terus di atas ketua itu ada namanya pembimbing atau pembina ya. Mungkin Abang bisa menjelaskan tentang siapa sih pembina dari Himaseta sendiri ya. Oke. Nah, jadi pembina Himaseta itu sebelum kita masuk ke porsi pembina ya, kita kenalan dulu sih gitu. Pembina di Himaseta itu ada 3 kan. Jadi yang pertama itu ada Ibu Nola, itu selaku alumni sosek juga itu alumni sosial ekonomi pertanian angkatan 2009. Ada Pak Basuki, ada Pak Musriyadi, atau sering disebut dengan Pak Edo. Jadi porsi dari pembina itu sendiri yaitu seperti mengayomi, mengarahkan ya. Jadi kalau sekira-kira kami dari pengurus itu mau melakukan agenda, misal ini kan, mau melakukan agenda suatu panitiaan. Jadi jika dikira-kira alurnya ini tidak seperti ini gitu ya, melenceng gitu ya melenceng dari rel misalnya. Jadi mereka mengarahkan, oh ya nggak langsung menghapuskan kan, dia langsung mengarahkan alangkah baiknya tuh seperti ini gitu kan, seperti itu sih. Jadi intinya hubungan pembina sama pengurus, khususnya saya sendiri itu chemistry-nya harus terjalan dengan baik gitu. Karena jika hubungan sudah terjalan dengan baik, pasti kegiatan apapun, panitiaan apapun, agenda apapun pasti akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, bentar nih, itu tadi ngomongin hubungan kan? Kalau udah ngomongin hubungan tuh udah berat, udah ke hati, harus ada chemistry, kita tuh harus menyatu satu sama lain. Jadi kalau yang dari atas aja udah nggak, gimana, chemistry udah nggak ada sama yang bawah, gimana program-program yang jalan kan? Jadi kalau ada apa-apa, intinya harus saling berkomunikasi, biar nggak ada miskomunikasi antara pembina, ketua, dan anggota-anggota di bawahnya. Koordinasi itu intinya wajib ya, koordinasi. Ingat ya teman-teman, kalau udah ngomongin hubungan sudah berat, harus ada chemistry di antara kita. Asik. Jadi kalau mau ngapa-ngapain harus ada koordinasi, harus ada arahan. Jadi apapun yang kita lakukan itu nggak melenceng dari apa yang sudah menjadi tujuan kita di awal. Oke, kita lanjut tentang Himaseta. Masih penasaran saya juga. Himaseta itu kan pasti ada sejarahnya kan? Pasti. Berbicara tentang Himaseta, kita masih seputar Himaseta. Himaseta itu kan sebuah himpunan, sebuah organisasi. Pastinya di situ ada sejarah terbentuknya. Gimana sih kira-kira sejarah terbentuknya Himaseta itu? Mungkin Abang Ferry bisa menjelaskan. Nah, sahabat jawab ya. Jadi
sejarah Himaseta itu sendiri itu tuh terbentuk pada tanggal 15 September 1993. Nah, ini saya jelaskan menurut pandangan saya ya. Iya. Misalnya pengetahuan saya, nanti info lebih lanjutnya bisa dicari-cari di sosmed Himaseta. Kemudian itu tuh di bawah naungan dari SK jurusan, karena kan SK jurusan itu tuh terbentuk atau lahir itu 1992, 1 tahun Setelah satu tahun sebelum Himaseta ini. sebelum ya? Iya, sebelum Himaseta ini terbentuk gitu, himpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian ini terbentuk gitu. Jadi untuk sejauh ini itu ya yang perlu dipegang dari masyarakat Himaseta gitu. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicari di sosial media. Itu ada bang ya di IG atau di sosmed? Pasti ada itu. Dari sejarah Ya, Himaseta, dari terbentuknya tahun berapa. Nah kira-kira bang, siapa sih orang-orang yang penting gitu dalam Himaseta, dalam sejarah terbentuknya Himaseta itu sendiri, dari yang abang Ferry ketahui? Oke, kalau dari saya ya, itu Himaseta itu pastinya itu ibaratnya itu senior kita. Iya. Pastinya kan nggak bakal tidak. Itu pasti senior kita dulu yang yang peduli gitu ya, sangat peduli Iya, Himaseta gitu. Tapi pada saat 1993 itu belum ada ketua umum gitu, yang namanya ketua umum itu belum ada. Berarti masih Ibaratnya masih berdiri sendiri begitu. ya. Berarti cuma namanya saja Himaseta, tapi belum ada ketua umum. Jadi waktu pas maaf ya, jadi kalau untuk tahun lebih jelasnya itu saya kurang memahami. Tapi itu tahun sudah masuk ke tahun 2000-an itu baru ada yang namanya ketua umum pertama gitu. Nah, ketua umum pertama maaf karena dia ingat saya itu ya, jadi dan sekarang abang itu punya tinggal di Rejang Lebong, itu yang alumni dari Himaseta, ketua umum pertama, ketua umum perdana Himaseta. Kamu angkatan berapa? Sudah bisa dikatakan angkatan 90-an gitu. 90. Lama banget kan? Ya, jadi udah tua ya Himaseta ini. Udah tua ternyata Himaseta. Iya. Kirain tuh baru kemarin terbentuk. Wow. Terus ada ketua Bang Ferry ya gitu. Padahal yang Himaseta sudah banyak melahirkan alumni yang bisa dikatakan berkualitas ya, berkualitas. Oh iya nih bang, itu tadi kan mengenai sejarah tentang terbentuknya Himaseta. Pasti kan sebuah organisasi itu mempunyai lambang organisasi yang menjadi sorotan bagi orang-orang untuk mengenal apa sih organisasi itu. Nah, pastinya itu kayaknya di lengan abang tuh di sebelah kiri ada logo Himaseta. Oh iya, Mungkin nempel ini. ada makna yang bisa dijelaskan dari lambang atau logo tersebut. Oke, langsung abang jawab. Jadi Himaseta ini di lambang Himaseta ini bisa dikatakan memiliki 8 komponen di dalamnya gitu. Nah, mungkin di sini saya jelaskan secara kebesaran saja ya, karena di sosial media Himaseta sudah tercantum jelas tentang Himaseta, tentang arti lambang, bahkan tentang landasan dasar dan landasan anggaran dasar rumah tangga kita itu sudah jelas ada. Jadi di sini ada toga gitu kan, itu kayak melambangkan tentang cita-cita kita gitu kan. Kita dari maba dulu, kita tujuan kita apa sih gitu, pasti otomatis untuk menggapai keberhasilan gitu kan. Ada toga, kemudian ini ini warna oranye ini identik warna Himaseta gitu. Jadi jangan kaget lagi jika di agenda Himaseta ini selalu ada yang namanya warna oranye. Dari dulu
Kenapa tuh bang? Kenapa nggak warna biru atau warna merah atau hijau? Kenapa harus oranye? Nah, jadi warna oranye itu sendiri itu tuh pencetusnya dulu dia langsung ke apa namanya, gimana namanya, ngomongnya itu warna oranye ini kayak ibaratnya kayak dibakukan gitu di Himaseta ini gitu. Udah kayak warna identik kita gitu, warna kebanggaan Himaseta, dan juga tertuang di bendera Himaseta kita yaitu warna oranye. Di sini juga ada kata kamu tadi kayak warna Biru dan merah. biru, merah, kuning. Kuning ya, 3 warna. Jadi warna merah ini seperti mungkin kayak arti lambang-lambang pada umumnya gitu kan. Warna merah ini seperti kayak melambangkan keberanian gitu. Warna biru, warna kuning dan sebagainya seperti itu sih. Jadi tak lain dan tak bukan, tidak akan meleset dari arti lambang-lambang kawan-kawan yang kita akan lambang gitu. Terus itu bang, lambangnya itu kan simpel gitu. Simpel, terus bulat. Kenapa harus bulat? Nah, jadi ya dilanjutkan penjelasannya. Jadi kenapa ada lingkaran gitu di lambang Himaseta ini? Ini nih seperti Himaseta di bawah naungan Universitas Bengkulu. Jadi apapun kegiatan Himaseta, apapun agenda Himaseta, yaitu tidak akan melenceng dari yang namanya naungan atau di bawah jalur koordinasi Universitas Bengkulu. Ya tidak akan ada tempat lain selain di tempat Universitas Bengkulu itu. Jadi intinya dalam lingkaran itu saja bang, nggak keluar-keluar. Oke. Tadi udah tentang mahasiswa nih, mahasiswa udah kita bahas. Terus Himaseta juga udah, sejarahnya udah. Nah mungkin ada pesan dan kesan dari abang untuk kawan-kawan podcast, sahabat podcast, dan juga kawan-kawan sekalian yang menyaksikan podcast ini tentang apa sih itu mahasiswa. Mungkin ada pesan dan pesan yang abang mungkin bisa sampaikan atau motivasi untuk semangat para mahasiswa, semangat ya, sahabat podcast sekalian. Oke. Semoga bermanfaat ya. Jadi pesan saya untuk kawan-kawan podcast atau sahabat podcast semuanya, jadi kita selaku mahasiswa itu harus yang namanya memiliki moto. Jadi kalau moto saya sendiri gitu ya, itu kuliah nomor 1, kuliah itu yang utama, organisasi nomor 1. Nah itu. Kemudian mahasiswa ini Bentar nih bang, kuliah yang utama, organisasi nomor nomor 1. 1. Jadi sama-sama penting dong itu. Iya, karena itu tidak luput ataupun tidak akan lari yang dari yang namanya kata-kata mahasiswa dua tadi. Karena kan kalau udah nomor 1 itu pasti kan utama gitu kan. Dan itu kuliah utama, organisasi nomor 1. Berarti sama-sama utama gitu kan. Kalau bisa dikatakan seperti itu sih kalau untuk mahasiswa sekarang gitu ya. Apalagi mengingat saya yang ada jabatan ibaratnya di Himaseta gitu kan. Jadi tidak bisa ibaratnya mengesampingkan tugas misalnya, ataupun mengesampingkan tugas organisasi gitu. Jadi harus sama-sama balance. Jadi intinya itu sama-sama utama. Karena tadi kuliah yang utama ya, organisasi nomor 1. Jadi sama-sama nomor 1 intinya, sama-sama utama gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi nggak bisa kita menyampingkan salah satu ya, sama-sama wajib. Mungkin lanjut deh bang, untuk kesan dan pesan abang kepada sahabat podcast sekalian. Untuk kawan-kawan yang di rumah, untuk sahabat-sahabat podcast yang di rumah, pesan saya nih kan, ini jika ingin melakukan sesuatu itu lakukanlah dengan semaksimal mungkin gitu kan, karena hasilnya nanti itu tuh bukan untuk para dosen, untuk Himaseta ataupun untuk organisasi yang kamu ikuti gitu, karena itu akan bermanfaat untuk kawan-kawan itu sendiri gitu.
Dan kawan-kawan itu sendiri nggak akan merasakan hasil kerja totalitas kamu, royalitas kamu saat melakukan kegiatan itu. Itu sih. Jadi sedikit pesan-pesan dari saya. Jadi intinya tuh Bang, kalau kita ngelakuin sesuatu itu harus maksimal dari diri sendiri ya. Jadi Dan juga satu lagi harus dilakukan dengan ikhlas. Jangan ada keterpaksaan. pastinya. Nah tuh sahabat podcast kalian. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu ikhlas, jangan terpaksa. Biasanya contohnya kecil kayak kita bersih-bersih. Kalau bersih-bersih itu kita disuruh, rasanya tuh beda kalau kita ngelakuin dari dorongan hati kita sendiri. Pasti kalau ngelakuin dengan dorongan hati itu lebih ikhlas, lebih fun gitu kan. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Kalau bersih untuk kita kan, Iya. ya kan. Kalau bersih untuk kita, nyaman untuk kita. Jadi intinya seperti itu ya. Oh ya Bang, ini udah waktunya ini juga udah lewat. Kita juga udah nggak kerasa kan bincang-bincang dari awal sampai akhir Iya. sampai asik. Jadi untuk sahabat podcast kalian, tetap pantengin terus podcast agribisnis. Semoga program-program kami bisa menginspirasi kawan-kawan sekalian. Dan juga terima kasih kepada Bang Ferry telah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang podcast ini. Wih, sama-sama. Terima kasih kembali nih dari sini. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami gitu kan tentang mahasiswa. Jadi rasa penasaran kami bisa terjawab gitu. Saya Bagas Setiawan pamit undur diri dan jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Salam pertanian.